Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nasa ayyuhum ahsanu amala. Wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Wa qala ta'ala fa qala nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran al-hadis au kama qala amabad. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini entah mengapa kula pengen mengutip kembali dawuhipun Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Beliau mengatakan man arada ayan jua min azabil qabri fa alaihi ayulazima arba'ata asya. Barang siapa yang menghendaki untuk selamat dari siksa kubur, maka wajib baginya untuk menetapkan 4 hal. Wa yajtanibu arba'ata asya, dan juga menjauhi dari 4 hal. Ini yang tentunya dapat kita laksanakan ketika kita masih hidup di dunia. Dawuhipun Al-Faqih Abu Lais pancen mekaten menika, barang siapa yang menghendaki selamat dari siksa kubur, maka wajib untuk menetapkan atau menjalani 4 hal dan menjauhi 4 hal. 4 ini semua tentunya dapat kita laksanakan ketika kita masih ada di dunia. Makanya tadi malam juga saya sampaikan bahwa dunia ini adalah sarana untuk menuju akhirat. Dunia ini adalah jalan untuk menuju akhirat. Maka tidak ada orang yang sukses akhirat tanpa dunia terlebih dahulu. Makanya kita tidak munafik bahwa kita juga butuh dunia. Makanya kalau kita ingin selamat dari siksaan kubur, ya tadi pagi kita menyampaikan ya hanya amalan kita sendiri kok yang bisa untuk kita petik. Hanya amal kita sendirilah yang menemani kita di kubur. Anak kita kembali, harta kita tinggalkan, rumah yang kita bangun dengan susah payah pun juga kita tinggalkan. Tinggal amal hasanah yang menemani kita di alam kubur. Lantas apa yang harus dilakukan seseorang ketika dia ingin menjadi orang yang selamat dari siksa kubur? Yang pertama adalah fa'amal arba'atu alladhi yulazimuha. Adapun 4 hal yang harus dia jaga, harus dia lakukan ketika di dunia adalah 1, famuhafadhatus sholawat, yang niko menjaga sholat. Ya, menjaga sholat bolak-balik diaturaken bila sholat itu termasuk afdhul amal. Ketika Nabi ditanya, ayul amal afdhalu ya Rasulullah, Nabi menjawab as-sholatu liwaqtiha, sholat tepat pada waktunya. Makanya kita berdoa, ibu-ibu yang mungkin hari ini belum bisa tepat pada waktunya dalam menjalankan sholat, saya doakan. Entah kapan waktunya, mudah-mudahan Allah mudahkan panjenengan untuk bisa menjalankan sholat 5 waktu ini tepat dengan waktunya. Amin. Allahumma amin. Karena ini menjadi pemicu selametnya kula panjenengan wonten salebetipun alam barzah utawi salebetipun alam kubur. Maka kita harus menjaga sholat. Maka ini sholat ini amanah, ibu-ibu. Sholat ini amanah. Makanya sering saya sampaikan, kenapa sih kita harus membacakan nama arwah-arwah kita dengan satu persatu kita baca. Bukan tidak beralasan, ibu-ibu, Mbak yang dirahmati Allah. Bukankah ketika kita menjama' ila hadrati jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya'i minhum al-amwat, bukankah sudah cukup itu sampai? Sebagian ulama berpendapat ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai jikalau orang itu sholatnya tidak baik. Ini gitu.
Mulane pemicunya begini nih, kenapa kita harus membacakan nama arwah satu persatu? Makanya sering kita mendengar di Hasanah On Air itu pasti minta waktu untuk membacakan nama arwah. Ini memang perlu, ibu-ibu. Kenapa ini perlu? Ya karena kalau orang-orang yang kita kirim Fatihah, kirim Yasin wa Tahlil dengan tidak kita menyebutkan namanya satu persatu, sebagian ulama mengatakan tidak akan sampai selama sholatnya tidak baik. Ini Bu. Tapi ketika dia sholatnya baik, sekalipun kita jama' ila hadrati jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minatalah ya'imin wal amat, maka sampailah doa kita kepada siapapun orang yang kita tuju dengan tanpa menyebut satu persatu. Terus sebagian ulama mengatakan, namun ulama yang lain beda lagi. Oke, saya setuju bahwa ketika panjenengan jamaah ahli kubur itu sampai asalkan mereka tafsil, asalkan mereka memiliki sholat yang baik semasa hidup di dunia. Nah, melihat keterangan seperti ini, ibu-ibu Mbak E yang dirahmati Allah, maka ketika kita menyampaikan uluk salam, ketika kita menyampaikan assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa inna insyaallah bikum lahikun wa inna insyaallah tabiun, boleh. Ini kan yang menjawab salam kita adalah orang-orang soleh. Kalau melihat keterangan seperti ini, hanya orang-orang soleh lah yang menjawab salam kita ketika kita melewati kuburan itu. Maka betapa luar biasanya kala kula panjenengan menyampaikan salam, kemudian dijawab salamnya oleh orang-orang yang hebat ini orang-orang yang sholatnya bagus. Makanya pertama, untuk kita bisa selamat dari siksa kubur adalah famuhafadzatu ala sholawatil khamsi, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Arti menjaga bukan hanya tepat waktunya, artinya menjaga adalah bagaimana ketika kita sholat itu dengan baik, hati kita tidak pernah lalai dengan Allah, hati kita akan selalu bersama Allah. Itu juga namanya menjaga. Jadi menjaga bukan hanya waktu saja, menjaga dalam segala hal yang diharuskan di dalam sholat, kita harus menjaganya. Jadi bukan hanya waktu, tapi menjaga hati untuk tidak mengingat kecuali selain Allah. Itu yang jogo podo mawon. Ini makanya potensi orang yang sholatnya baik. Yang kedua adalah wassodaqoh. Kita harus bisa bersedekah. Makanya dalam satu kutipan hadis, menurut saya tarik kesimpulan, tidak ada kata tidak untuk kita tidak bersedekah. Tidak ada kata tidak untuk kita tidak bersedekah. Kenapa? Iya, satu hadis mengatakan man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man kana lahu quwatun falyatasaddaq bi quwati. Meriat dawuh niki artinya tidak ada kata tidak untuk kita tidak bersedekah. Turno, sedekah ini juga sebagai penghalang, sebagai hijab antara kita dengan neraka. Yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'ani, membaca Quran. Bacaan Quran ini, makanya walaupun nanti kita setelah wafat mungkin sampai 1000 hari ahli kubur kita akan membacakan Quran mungkin. Kalau kita tidak punya dzurriyyah yang soleh solihah, dzurriyyah yang hafal Quran, dzurriyyah yang mau membaca Quran, mau ini juga berat nggak ya? Membaca Quran itu sekarang itu bukan sesuatu yang biasa, tapi membaca Quran di masa sekarang itu kalau di Jawa, ya, kalau di Indonesia mungkin jenengan masih merasa keberatan. Tapi kalau selama di Formosa disampaikan Pak Zainuddin tadi, jenengan masih banyak peluang, ijek gampang moco Quran. Ya, makanya maksimalkan waktumu semasa masih di Taiwan. Karena kalau udah pulang Indo, Masya Allah, moco Yasin niku boten karu-karuan. Ya, makanya bukan sesuatu yang mudah membaca Quran ini. Qiraatul Quran. Ya, kalau kita ada kesempatan bacalah Quran. Ya, inilah jadi amal kita yang akan kita bawa, dan bukan hanya kita bawa saja ibu-ibu sebagai penyebab
Allah menghilangkan siksa kubur kita kalau kita baca Quran selama hidup kita, membiasakan one day one juz, one day two juz, dan seterusnya. Kalau orang-orang hafid Quran itu murojaahnya 1 hari 5 juz, itu murojaahnya. Nah, kalau jenengan kan dereng kuat sak monten niku nggih. Ramadan ini paling maksimal ya 3 juz, 2 juz. Nah, itu orang-orang yang sudah punya amanah menghafal Quran, kata anak saya itu 1 hari 5 juz dia harus murojaah. Nah, ini sebagai apa? Sebagai alat untuk kita diselamatkan Allah dari siksa kubur. Yang kedua yang keempat adalah wakasratu tasbih, membaca tasbih, memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 hal yang akan memicu kula panjenengan sami diselamatkan Allah dari siksa kubur tanpa kita berharap ahli kubur kita semua. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, saya kemarin membaca kitab namanya kitab Irsyadul Ibad, Irsyadul Ibad, bukan Nasihatul Ibad, tapi Irsyadul Ibad. Di situ diceritakan ada seorang perempuan yang meninggal dunia. Satu ketika ada seorang perempuan yang melihat perempuan lain, melihat ini perempuan meninggal dunia. Ketika dia sang pemimpi ini tonggone mangipi rumangsane ning ngesore niku wonten wadah sangka nur yang bersinar. Di bawahnya orang yang perempuan yang mati ini dijumpai oleh orang yang mimpi tadi memiliki wadah yang wadah di situ bersinar-sinar. Lantas dia bertanya, "Itu apa, Mbak? Kok bersinar-sinar sebuah wadah di bawah jenengan?" Katanya, jawabnya seorang perempuan yang meninggal tadi begini, "Ini tadi Abul Aulad kirim dek wingi membengi bapak ibu bocah kirim kula, Mbak. Kirim niki lho." Oh, metu wadah ngoten niku nggih. Ini dalil bahwa ketika doa kita yang sampaikan pada ahli kubur itu sampai, ini buktinya seperti ini. Jadi ada seorang yang meninggal dunia, tiba-tiba seorang perempuan yang hidup ini mimpi kepada tetangganya perempuan yang mati tadi. Dia tahu di bawahnya ada sebuah wadah yang dari nur, wadah yang bercahaya. Lantas ditanya, "Mbak, ini wadah apa bersinar ini?" "Walah, ini kirimannya Abul Aulad, kirimannya bapak bocah-bocah mambengi." Ketika dia bangun, langsung dia mencari suaminya. Dia bertanya, "Pak, apa yang kamu kirimkan kepada istrimu tadi malam? Kok aku menjumpai istrimu ada sebuah wadah dari cahaya yang di sampingnya?" Suaminya menjawab, "Oh, tadi malam saya memang membacakan Quran yang saya tujukan untuk istri saya sudah meninggal." Masya Allah. Ini bukti bahwa Quran ketika kita baca, kemudian kita kirimkan pada ahli kubur kita, menjadi sesuatu yang istimewa, di samping termasuk mencegah adanya siksaan kubur. Dan itu ternyata walaupun kita tidak baca, tapi punya suami yang soleh, punya anak yang soleh solihah, setiap baca Quran diniatkan pahalanya ditujukan untuk orang tuanya, maka ini menjadi harta yang berharga setelah kita meninggalkan dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, lantas 4 hal apa yang harus dijauhi agar kita mendapatkan mendapatkan kenyamanan dari siksa kubur? Maka nek 4 hal ini kita lakukan dipun dawuhaken, ya, ketika 4 hal ini disambil dilakukan, fa inna hadil asya tudiul qabra wa tuwasi'ahu. Apabila ini dilakukan 4 hal, bisa membuat terangnya kubur, bisa meluaskan kuburnya. Mulane dikata-kata maca niki, dikata-kata nglampahi niki selama kula jenengan urip ning donya, ya. Wa amal arba'atu allati yajtanibuha. Adapun 4 hal yang harus dijauhi seseorang yang mengharapkan selamat dari siksa kubur, 1 fal kizbu. Dia harus menjauhi namanya kebohongan. Bohong ini hal yang sepele tapi luar biasa dampaknya. Bohong ini seolah-olah sesuatu yang sepele, namun dampak daripada kebohongan ini luar biasa.
Mulane nek kepengin selamat saka siksa kubur, hindari dari kebohongan. Yang kedua adalah wal khiyanatu, yaitu cidro. Khianat. Khianat itu ya piye ya jeneng berkhianat. Orangnya ikut sini tapi musuhi sini. Itu jeneng khianat. Omongnya yo karo kene tibake ora. Di luar, di belakang dia keluar dari sini. Itu namanya pengkhianat. Itu namanya pengkhianat. Jadi pengkhianat itu ketika menyatakan iya ternyata dia tidak. Nah, ini namanya pengkhianat. Nah, orang yang muni ora, itu tidak orang pengkhianat. Ngapunten, Pak. Ngapunten, Mbak. Iki nek saran jenengan ngoten, nggih monggo kula mboten menghalangi nang kula mboten nderek niku mboten berkhianat. Nek malah melok nggih Mbak, pun kula nderek jenengan, nang di belakang ternyata dia keluar. Dia tidak mengikuti, itu namanya berkhianat. Itu tidak boleh kita menjadi manusia muslim lantas melakukan kebohongan, melakukan pengkhianatan. Ini menjadi alasan untuk orang mendapatkan siksa kubur. Yang ketiga adalah jauhi yang namanya namimah. Apa itu namimah? Namimah itu adalah adu domba. Namimah itu namanya adu domba. Yang keempat adalah wal baul. Wal baul ini menjadi urusan orang disiksa di alam kubur itu kebanyakan al baul la yabra'u wong pipis sing boten tuntas. Mulane dewingi tau tak sampekno siksa kubur iki penyebabe sakjane ya mergo bodho ghibah. Siksa kubur niku mergo baul yang tidak tuntas. Baul yang tidak tuntas, pipis yang tidak tuntas ini biasanya kena kepada orang laki-laki, ya. Biasanya itu kena pada laki-laki ketika dia tidak melaksanakan proses secara benar dalam pipis itu sesuai aturan Nabi. Pipisnya tidak berdiri, pipisnya hampir duduknya pun pakai ada aturan, kemudian pakai dehem. Ini sebagai alat untuk kita meminimalisir adanya baul yang tidak bersih, baul yang tidak tuntas. Kenapa disampaikan oleh baginda Nabi? Dikatakan begini, tanazzahu anil baul fa inna amata adabil qabri minhu. Kanjeng Nabi dawuh sesuciyo do bersih-bersih sangka pipis ya, karena umumnya siksaan kubur itu didasarkan dikarenakan karena pipis yang tidak tuntas ini. Makanya empat hal yang kita jauhi: satu kizbu, dua apa tadi, khianat, tiga namimah, empat baul. Ini harus betul-betul kita jauhi bersama. Artinya harus ikhtiyat, Bu, harus istihad, harus tenanan. Orang nang wong arep iso menjauhi empat hal ini tanpa ijtihad yang kuat, ya, tanpa berusaha dengan maksimal mboten saged. Tapi ketika kita sudah mampu berupaya secara maksimal untuk bagaimana agar kita terhindar dari empat hal ini, insya Allah empat hal yang depan yang menjadi sebab kita harus menjalani agar diselamatkan siksa kubur dengan empat hal. Satu, menjaga sholat dengan baik, bukan hanya baik pada waktunya, tapi baik ketika kita melaksanakan sholatnya, dari pakaiannya, dari hadasnya, dari tempat sholatnya, kita harus berupaya maksimal. Yang kedua adalah sedekah, jangan lupa sedekah, karena sedekah menjadi sebab kula panjenengan dipun slametaken siksa kubur. Di samping itu, sedekah juga menjadi hijab bainana wa bainan nar, di antara kita dan neraka. Yang ketiga adalah qiraatul Quran, ojo lali maca Quran, ojo lali maca Quran. Yang keempat adalah kasrut tasbih, memperbanyak baca tasbih. Ini yang harus kita lakukan agar kita diselamatkan Allah dari siksa kubur. Eling-eling ya Bu, eling-eling enjing wau diaturno. Tidak ada yang dibawa seseorang setelah kematiannya kecuali apa yang telah dia amalkan semasa hidupnya. Bukan harta benda yang kita kumpulkan, bukan sawah yang kita beli, bukan rumah yang kita bangun dengan mewah, bukan mobil mewah yang kita naiki, yang kita beli akan membersamai kita dalam barzakh. Hanya satu, amalan-amalan soleh kita semasa di dunia lah yang akan menjadi teman kita
untuk masuk di alam barzah. Ketika teman kita itu baik, maka serupa seorang pemuda yang tampan. Ketika itu amal buruk, maka menyerupai seorang pemuda yang buruk rupa. Wis endek, elek, merongos, rambutnya berintik, ngentutan, pisan. Wis ngono kuwi, tidak ada satupun orang yang betah di alam barzah bersama dengan teman yang buruk. Makanya nek kula jenengan gak kepengin di kanca sing wujude elek ning alam kubur, maka yuk kita bangun bersama 4 hal ini. Biasakan untuk berperilaku baik, biasakan untuk jadi orang yang jujur, biasakan untuk jadi orang yang membaca Quran menjadi sebuah wiritan, berzikir menjadi sebuah keistiqomahan, sehingga semua ini yang akan membantu kula panjenengan terhindar dari segala mara bahayanya kubur. Sepindah malih ibu-ibu mbak mudah-mudahan Ramadan yang tinggal sedikit di depan kita ini betul-betul Allah sampaikan pada kita semua, sehingga kita masuk Ramadan dengan persiapan dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan bahasanya adalah litanwiril qulub. Kalau Sya'ban, kalau Rajab litadhiril dzunub, wa Sya'ban litadhiril badan, wa Ramadan litanwiril qulub. Ramadan adalah alat untuk menyinarkan hati. Maka orang-orang yang masuk Ramadan dengan persiapan dari Rajab kemarin, maka Ramadannya akan terasa ringan baginya. Karena apa? Di Ramadan untuk menyinarkan hati. Ketika dia masuk Ramadan, hatinya bersinar. Ketika hatinya bersinar, siapapun. Ketika hatinya bersinar, apapun jenis ibadah yang dilakukan, seberat apapun ibadah yang dilakukan menurut orang lain, tapi akan terasa ringan baginya. Kenapa? Ramadan litanwiril qulub. Ingat, inna rajaba syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Ramadan iki bodone kula sampeyan. Mane bejo-bejone bejo wong sing ditemukan oleh Allah bersama agama menuju Ramadan ya. Mulane muga-muga donga kula jenengan terus menerus Bu, muga-muga Allah sampaikan kita pada Ramadan yang tinggal sebentar ini nggih. Setelah kita sampai ke Ramadan ini, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk giat dalam maksimalkan kesempatan. Karena Ramadan yang akan datang belum tentu kita akan menjumpai Ramadan yang akan datang berikutnya lagi. Kita maksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya nggih. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Barokah kirim doa hari ini, muga-muga nyebabaken Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjalani Ramadan dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arahati qulubina wa abdanina wassalamati walafiyati fid dinina wa dunya wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan daima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihan wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin.
amin amin ya Allah ya rabbal alamin. lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.